nama mata kuliahnya itu akuntansi manajemen ya. Teman-teman juga sudah mendapat mata kuliah akuntansi dan manajemen dasar mungkin ya di semester 1 dan 2 sudah ya. Saya rasa sudah mungkin ya. Baik, sebelumnya oke, untuk aturan sebenarnya mengikuti aturan IPB ya. Kalau ini mungkin lebih ke aturan dari saya saja untuk aturan di kelas ini gitu ya dan yang saya ajar gitu. Jadi nah, kalau untuk persentase kehadiran disesuaikan ya dengan aturan IPB. Jadi kalau misalkan ada sakit atau ada keperluan mendesak, silahkan bisa menghubungi saya untuk meminta izin. Nah, kemudian kita akan gunakan metode sinkronus ya dan asinkronus. Nah, kalau sinkronusnya melalui Zoom ya, seperti ini. Nah, kalau untuk asinkronus nanti bisa melalui Evita. Nanti teman-teman harus sudah enroll ya di Evita, karena nanti juga dalam hal penugasan saya menggunakan Evita. Nah, kemudian bisa juga nanti menggunakan video pembelajaran gitu ya. Jadi tidak selalu harus Zoom, nanti bisa saya membuat video pembelajaran nanti akan saya share di WA grup ya yang sudah dibuat ya. Nanti juga WA grup tersebut silakan kalau misalkan ada yang masih belum paham terkait materi, terkait penugasan bisa disampaikan di WA Group gitu ya. Jadi tidak perlu merasa sungkan, malu atau takut ya. Feel free saja, silahkan disampaikan. Nah, kemudian selama praktikum menggunakan Zoom, ya tadi saya sampaikan diharapkan di awal mengaktifkan kameranya ya, videonya. Jadi on cam di awal. Ya, nanti setelah itu, setelah berjalan baru silahkan dimatikan. Nah, kemudian diharapkan untuk join tepat waktu ya, karena ini masalah kedisiplinan kehadiran. Jadi teman-teman sebisa mungkin tepat waktu. Nah, kemudian toleransi berapa lama nih toleransinya? 10 menit ya. Kita sepakat ya. 10 menit oke lah ya, teman-teman. Jadi toleransinya 10 menit. Kalau Tapi kalau misalkan memang ada benar-benar yang apa ya, trouble masalah jaringan atau ada urgensi yang lainnya, nanti bisa disampaikan ke saya ya kendalanya. Nah, kemudian, nah ini yang penting nih, nanti namanya juga praktikum ya, kita kan harus banyak latihan. Nah, nanti setiap penugasan, saya harapkan teman-teman tepat waktu. Ini harus ya, harus tepat waktu gitu. Jadi nanti terlepas pengerjaannya itu salah atau benar, yang penting teman-teman disiplin mengerjakan tepat waktu karena pengalaman yang sebelumnya, angkatan sebelumnya juga saya biasanya tidak pernah memberi di bawah B ya. Tadi asalkan teman-teman rajin, hadir hadir terus dan juga rajin mengumpulkan tugas-tugas masuk terus. Itu insya Allah nilainya tidak akan di bawah B gitu ya. Nah, kemudian nanti tugas dikumpulkan melalui Evita. Nanti setiap penugasan saya akan membuat file penugasannya di Evita, nanti teman-teman tinggal upload di Evita gitu ya. Jadi jangan sampai melewati due date penugasannya ya. Gitu. Oke, itu nah ini untuk huruf mutunya ini kesepakatan ya dari tim teachingnya. Saya rasa ini lebih longgar ya, lebih enak karena kalau untuk yang angkatan sebelumnya itu saya beri untuk yang A itu harus minimal 80, tapi sekarang untuk sama dengan 75 dan lebih 75 itu bisa dapat A ya. Jadi seharusnya sih lebih mudah ya untuk teman-teman. Baik, terkait aturan ada yang mau disampaikan? Sudah cukup jelas? Jelas, Ibu. Oke, baik. Oke, kalau begitu kita bisa masuk ya ke materi. Kita bisa masuk ke materi. Nah, jadi untuk nama mata kuliah sendiri kan akuntansi manajemen ya. Nah, teman-teman sudah tahu gitu ya, sudah pernah mendengar kata akuntansi, kemudian kata manajemen. Dan ini akan digabungkan ya antara akuntansi dan manajemen menjadi akuntansi manajemen. Ini untuk refresh kembali saja. Jadi untuk akuntansi sendiri itu
terdiri dari 3 aktivitas, yaitu mulai dari mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi setiap transaksi yang dilakukan, kemudian transaksi tersebut dikumpulkan, bukti-buktinya dicatat ke dalam jurnal ya. Nah, jadi aktivitas yang kedua itu mencatat, dicatat ke dalam jurnal, diposting ke buku besar, sampai nantinya dibuat dalam sebuah informasi keuangan, yaitu laporan keuangan ya, yang biasa teman-teman tahu, laporan laba rugi, neraca, bahan modal, kemudian arus kas, ya. Nah, dari laporan tersebut tujuannya untuk mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi dari suatu organisasi, baik bisnis ataupun nirlaba, kepada pengguna yang berkepentingan atau berminat dengan informasi itu. Jadi ditujukan kepada stakeholder ya biasanya. Oke. Oke. Selanjutnya, untuk pengertian manajemen sendiri, nah itu manajemen itu pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atas berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi. Nah, jadi dalam hal ini untuk manajemen itu berfungsi sebagai perencanaan, kemudian sebagai pelaksanaan, di mana melakukan pengorganisasian dan pengarahan, dan yang terakhir sebagai pengendalian ya, pengendalian dari aktivitas perusahaan. Nah, itu refresh saja ya untuk pengertian akuntansi dan manajemen. Nah, kemudian kalau digabung jadi seperti apa? Nah, akuntansi manajemen sendiri merupakan proses pengumpulan atau identifikasi, gitu ya. Jadi dari data-data, dari informasi, gitu ya, dari segala macam bukti itu dikumpulkan lalu diidentifikasi, kemudian dilakukan pengukuran atau analisis, gitu ya. Nah, setelah itu melakukan interpretasi atau pencatatan nanti dalam sebuah dihasilkan dalam sebuah laporan, nah ya. Nah, kemudian berbagai kejadian yang bersifat ekonomis dalam kegiatan usaha yang digunakan oleh manajemen dalam menjalankan fungsi manajemennya. Nah, jadi untuk fungsinya sendiri, laporan akuntansi manajemen ini atau informasi akuntansi manajemen itu nanti itu bisa digunakan oleh manajemen ya, karena ini sifatnya itu strategi. Nah, jadi berfungsi nantinya itu dalam pengambilan keputusan ya, karena fungsinya lebih kepada fungsi strategis gitu ya. Jadi benar-benar dibutuhkan oleh pihak manajemen, terutama manajemen puncak atau top manajemen. Jadi dibutuhkan oleh direksi, oleh para manajer dalam hal pengambilan keputusan gitu ya. Jadi disatukan antara akuntansi ya yang bersifat ekonomis dan rasional gitu ya, perhitungannya real, disatukan dengan peramalan di masa mendatang gitu ya, dengan menggunakan prinsip manajemen gitulah. Jadi disatukan menjadi akuntansi manajemen gitu ya. Nah, kemudian untuk fungsi dari informasi akuntansi manajemen sendiri, yaitu mulai dari input, kemudian diproses, kemudian menjadi output. Nah, inputnya sendiri itu berasal dari fakta ekonomi. Ya, jadi dilihat kondisi ekonominya seperti apa, bisa dari melihat pertumbuhan ekonomi, bisa dilihat dari tingkat inflasi, tingkat suku bunga gitu ya. Nah, itu nantinya data-data tersebut diolah, diproses ya, dikumpulkan, diidentifikasi, kemudian diukur, dianalisis, diinterpretasikan hasilnya, setelah itu baru dilaporkan ya. Outputnya itu dalam bentuk laporan khusus kalau akuntansi manajemen itu. Jadi kalau tadi akuntansi yang keuangan yang biasa itu laporan keuangan ya yang sudah sesuai standarnya, tapi kalau untuk akuntansi manajemen laporannya itu lebih ke laporan khusus, jadi lebih mendetail dan lebih disesuaikan butuhnya itu laporan apa. Nah, dalam hal ini misalkan contohnya laporan biaya produk, kemudian biaya konsumen, kemudian ke budgeting,
dan ke laporan prestasi kinerja karyawan misalkan atau laporan pribadi. Nah, itu nanti menghasilkan informasi akuntansi manajemen. Nah, kemudian ada dua tipe akuntansi. Yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi manajemen. Ya, jadi kalau untuk akuntansi keuangan sendiri yaitu berisi informasi keuangan untuk eksternal. Nah, sedangkan akuntansi manajemen itu informasi keuangannya lebih kepada kebutuhan manajemen atau internal. Nah, jadi dalam hal ini contohnya kalau eksternal itu seperti pemegang saham, kemudian kreditor ya. Kreditor itu bisa bank atau bisa pihak ketiga lah ya yang dalam hal ini memberikan pinjaman dana, bisa juga kepada investor ya. Jadi laporan keuangan tuh yang kayak laporan laba rugi, kemudian neraca. Nah, itu ditujukannya lebih kepada eksternal ya, keperuntukannya untuk eksternal. Nah, sedangkan untuk informasi keuangan di akuntansi manajemen itu ditujukannya lebih kepada untuk internal di dalam perusahaan tersebut. Makanya tadi lebih disebutnya itu laporan khusus gitu ya, karena tadi disesuaikan butuhnya itu informasi tentang apa, nantinya akan dibuat laporannya secara mendetail gitu, yang dibutuhkannya apa. Tadi misalkan butuhnya tentang hanya untuk biaya-biaya saja gitu ya, karena nantinya untuk kepentingan efisiensi biaya, maka akan disajikan laporannya itu hanya berisi biaya-biaya saja gitu ya. Jadi biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan misalkan dalam proses produksi, atau misalkan butuhnya meminta kinerja karyawan. Nah, itu nanti akan disajikan informasinya berupa kinerja dari SDM-nya seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan internal perusahaan atau manajemen ya. Itu untuk informasi akuntansi manajemen. Jadi itu ya perbedaan dari kedua tipe akuntansi antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, kemudian persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sini ada 4 persamaannya. Yang pertama, sama-sama menggunakan prinsip akuntansi yang lazim dengan perbandingan pendapatan dan biaya. Nah, jadi dalam hal akuntansinya itu sama-sama membandingkan antara pendapatan dan biaya ya. Jadi dilihat berapa pendapatannya atau tingkat penjualannya, kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan sehingga nantinya bisa mendapatkan informasi apakah perusahaan tersebut bisa memperoleh laba atau bahkan mengalami kerugian ya. Kemudian persamaan yang kedua yaitu menggunakan sumber data yang sama, yaitu informasi operasi perusahaan. Nah, jadi data yang digunakan itu berasal dari aktivitas atau operasional perusahaan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga persamaannya itu berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban. Jadi laporan yang dikeluarkan itu sama-sama berupa bentuk pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban yang selama ini sudah dikerjakan oleh setiap departemen atau pertanggungjawaban dari kinerja sebuah perusahaan. Nah, kemudian persamaan yang keempat itu terfokus pada penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi tadi ya setiap informasi yang disajikan, yang diberikan itu tujuannya untuk pengambilan keputusan ya, tadi baik eksternal maupun internal. Nah, kalau eksternal misalkan contohnya untuk investor aja lah ya, itu tujuannya apakah nantinya akan mengambil keputusan untuk terus melakukan investasi atau stop gitu ya ketika melihat dari laporan keuangannya. Nah, itu contohnya. Nah, kalau untuk yang internal sendiri misalkan dari informasi yang disajikan nanti bisa untuk mengambil keputusan apakah akan melakukan bisa jadi melakukan perluasan usaha ya atau ekspansi, bisa jadi melakukan diversifikasi produk, atau bisa jadi misalkan mau membuka
cabang baru atau pabrik baru jika dilihat dari informasi yang disajikan itu baik kondisinya, gitu ya. Nah, ini untuk 4 persamaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, kemudian selain persamaan ada juga perbedaannya. Nah, ini ya ada beberapa perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dilihat yang pertama dari sisi pemakai utamanya. Kalau akuntansi keuangan itu pemakai utamanya bisa internal dan bisa eksternal, bisa internal, tapi lebih kepada eksternal ya ditujukannya gitu, ditujukannya lebih kepada eksternal. Nah, kalau internalnya sendiri itu ditujukan untuk manajemen puncak nanti dalam hal pengambilan keputusan gitu ya. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen pemakai utamanya itu lebih kepada internal. Nah, jadi dibutuhkan oleh manajemen dari berbagai lini. Jadi dibutuhkan untuk setiap departemen, gitu ya. Nah, kemudian dilihat dari sisi tujuan. Nah, kalau akuntansi keuangan itu sebagai laporan kepada stakeholder tadi ya, pemangku kepentingan, bisa kepada pemegang saham, kepada kreditor, kepada apa? Nah, investor gitu kan ya. Nah, kemudian kalau akuntansi manajemen tujuannya sebagai laporan khusus kepada manajemen untuk tujuan spesifik gitu ya. Makanya tadi contohnya ada laporan khusus, misalkan laporan khusus biaya atau laporan khusus tingkat penjualan. Jadi tergantung misalkan setiap departemen memintanya untuk melihat bagian apanya gitu. Nah, jadi itu dibutuhkan tujuan spesifik gitu ya dalam membuat laporan khususnya. Nah, sedangkan untuk fokus informasi, bentuk dan jenisnya, kalau akuntansi keuangan itu berorientasi pada masa lalu. Jadi melihat data historis ya. Nah, jadi misalkan untuk laporan keuangan tahun ini dengan melihat historis data tahun lalu nanti bisa terlihat berapa peningkatannya atau bisa jadi penurunannya berapa gitu ya. Nah, itu dalam hal pertanggungjawaban modal. Jadi modal yang dikeluarkan, nah itu istilahnya return-nya itu didapatkan berapa gitu ya, labanya gitu. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen, informasi keuangan dan non keuangan yang dihasilkannya itu pada saat ini, masa lalu, dan juga bisa melakukan peramalan atau forecasting di masa yang akan datang. Nah, itu ya untuk perbedaan bentuk dan jenis dari fokus informasinya. Nah, kemudian perbedaan yang keempat dilihat dari sifat informasinya. Nah, kalau akuntansi keuangan itu lebih objektif, teliti, dan dapat diaudit dengan presisi tinggi. Nah, jadi kalau informasi dari akuntansi keuangan itu nantinya akan diaudit ya, diaudit oleh audit eksternal. Misalnya dalam hal ini kantor akuntan publik, terutama untuk perusahaan yang sudah go publik, yang sudah IPO ya. Nah, itu harus melakukan audit eksternal. Kalau misalkan teman-teman pernah baca atau pernah dengar gitu ya, diaudit dengan kriteria wajar tanpa pengecualian. Nah, itu berarti sudah bagus gitu ya nilai untuk audit. Berarti antara transaksi atau aktivitas yang dilakukan dengan yang dilaporkan itu sejalan, itu sama gitu ya. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen, sifat informasinya itu lebih subjektif, tidak untuk diaudit secara eksternal dan hasilnya berupa perkiraan. Tapi tetap ya harus relevan dan tepat waktu walaupun perkiraan tadi ya, walaupun melakukan forecasting atau peramalan, tapi harus pas gitu ya, harus pas, kemudian harus bisa digunakan pada waktu tersebut gitu. Jadi misalkan meramalkan untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu kalau tidak ada kejadian yang luar biasa ya, kayak misalkan sekarang kan kayak pandemi itu kan itu tidak bisa diprediksi ya, atau bencana. Nah, kalau di luar itu masih bisa diprediksi. Nah, itu perkiraan yang dibuatnya itu harus tepat gitu ya. Jangan sampai mau melaunching misalkan mau
melunching suatu produk gitu ya, tapi karena telat, jadi istilahnya udah nggak zamannya, tapi baru dikeluarkan. Nah itu kan berarti tidak tepat waktu gitu ya. Nah sedangkan kalau laporan akuntansi manajemen itu harus relevan dan tepat waktu. Nah kemudian perbedaan yang kelima dilihat dari kriteria bagi informasi akuntansi. Nah kalau untuk akuntansi keuangan itu dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim. Jadi dalam hal ini maksudnya itu ada standarnya ya. Kalau teman-teman pernah mendengar ada PSAK, itu pernyataan standar akuntansi keuangan ya. Itu kalau di Indonesia ya, dalam negeri. Nah, kalau misalkan untuk yang standar atau aturan internasional itu menggunakan IFRS ya, International Financial Reporting System. Nah, jadi kalau akuntansi keuangan laporannya harus berdasarkan standar tersebut. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen itu tidak harus dibatasi prinsip akuntansi yang lazim. Jadi ya, karena setiap perusahaan bisa jadi berbeda aturan dalam membuat laporan khususnya ya gitu. Kemudian perbedaan yang keenam itu dilihat dari disiplin ilmunya. Nah, kalau akuntansi keuangan itu lingkup ilmunya itu ilmu ekonomi ya, karena tadi yang dihasilkan itu laporan keuangan secara umum gitu ya. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen itu ruang lingkup keilmuannya itu ilmu ekonomi, bisa ilmu sosial, psikologi dan perilaku masuk di situ karena tadi ya dalam bentuk informasinya itu laporan khusus. Jadi tidak hanya yang bersifat keuangan, tapi bisa juga non keuangan. Misalkan tadi laporan kinerja SDM, kemudian kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam laporan akuntansi manajemen. Dan yang terakhir perbedaannya dari ruang lingkup. Kalau akuntansi keuangan itu informasi keuangan perusahaan secara menyeluruh ya tadi dalam bentuk misalkan laporan laba rugi, arus kas, neraca. Nah, itu sudah menyeluruh dihitung gitu ya dari seluruh departemen itu dihitung menjadi satu kesatuan laporan keuangan. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen ruang lingkupnya itu informasi bagian tertentu atau kejadian khusus tadi ya sesuai dengan tujuan spesifiknya apa gitu ya yang diminta oleh pihak manajemen dari setiap departemen ingin melihatnya atau ingin mengukurnya dari sisi yang mana. Nah, nanti itu yang akan disajikan dalam bentuk informasi yang lebih mendetail dan lebih terperinci. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, baik persamaannya atau perbedaannya atau pengertiannya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Kalau misalkan saya terlalu cepat juga silakan disampaikan ya. Jadi nanti khawatirnya saya ngerasa lanjut-lanjut aja ternyata teman-teman kurang paham apa yang saya sampaikan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke ya, oke tadi saya belum sempat sampaikan ya. Jadi nanti untuk proporsi penilaian sendiri di mata kuliah ini, jadi nanti untuk UTS, ada UTS dan UAS ya, itu masing-masing hanya 25%. Jadi total 50%. Nah, sisanya untuk apa? Sisanya itu untuk tugas, kuis, dan keaktifan teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti itu semua diperhitungkan. Karena sekarang kan ini ya menggunakan kurikulum K2020 ya, Merdeka Belajar, di teman-teman bisa lebih apa ya, lebih aktif gitu ya, lebih aktif dalam dalam setiap pembelajaran. Gitu ya. Jadi tadi UTS UAS hanya 50%, sisanya tadi tugas jangan sampai telat, jangan sampai nggak masuk tadi ya. Kemudian untuk kuis juga dikerjakan dan juga diharapkan untuk keaktifan teman-teman semua dalam pembelajaran. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Silakan bisa disampaikan.
Atau ada yang mau memberi masukan, silakan. Ibu izin bertanya boleh nggak, Bu? Boleh. Silahkan, Delia. Ya, Ibu, sebelumnya izin bertanya. Tadi kan Ibu menjelaskan ada dua standar akuntansi. Yang pertama itu PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian ada IFRS, yaitu International Financial Reporting System. Nah, itu tuh perbedaannya paling terlihat di bagian apanya, Bu? Apa ya? Sebenarnya perbedaannya yang paling terlihat yang satu standarnya itu nasional, satu internasional. Gitu sih. Sebenarnya pada dasarnya hampir sama ya, Delia. Tapi itu hanya tadi aja sih untuk peruntukannya saja. Kalau misalkan memang yang sudah levelnya gitu ya perusahaannya tadi multinational company atau yang internasional itu diharapkan menggunakan IFRS gitu sih. Tapi kalau isinya itu banyak ya, sama-sama ada aturannya itu sama banyak ya, ada pasal-pasalnya, ayat-ayat kayak undang-undang lagi gitu sih. Tapi sebenarnya hampir sama sih. Jadi lebih kepada mengarahkan tuh lebih kepada eh, transparansi, akuntabilitas gitu ya, agar nantinya itu tidak merugikan, apa yang disajikan itu bisa lebih transparan, tidak merugikan kepada pihak eksternal ya, sebagai pihak yang berkepentingan untuk membaca laporan keuangan tersebut gitu sih, Delia. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama Delia. Ada lagi selain Delia, silakan. Halo, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Ada dua tuh. Siapa tadi? Bahtiar ya, sama siapa tadi satu lagi suaranya? Saya, Bu. Oke, boleh Bahtiar dulu lah ya, silakan. Kalau akuntansi publik itu dari perusahaannya sendiri atau berbeda, Bu? Oke, untuk akuntan publik ya, mungkin maksudnya ya, Bahtiar. Nah, jadi kalau untuk akuntan publik sendiri itu di luar ya, di luar perusahaan. Jadi pihak yang berbeda. Jadi nanti tergantung perusahaannya mau memilih kantor akuntan publik yang mana nih yang untuk mengaudit perusahaannya. Jadi kalau kalian pernah mendengar itu ada Big Five gitu ya, Big Five. Nah itu tuh yang lima besar gitu ya. Kalau Indonesia sendiri itu yang terkenal itu kan EY ya, Ernest and Young, tuh EY disingkatnya. Kemudian ada PwC ya, kalau pernah dengar. Apa itu saya singkatannya, saya agak lupa. PwC. Terus ada juga apa ya, itulah ya, pokoknya ada 5, kalian bisa searching gitu ya. Nah itu biasanya yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar ya, yang terutama yang sudah go public. Karena nantinya itu juga kredibilitas dari KAP tersebut itu menjadi penilaian tersendiri ya untuk para investor atau pemegang saham. Jadi semakin kredibel, semakin bagus kualitas dalam mengauditnya, maka akan menghasilkan juga laporan keuangan yang semakin terpercaya, semakin transparan dan semakin akuntabel gitu. Jadi dan sesuai budget juga ya. Jadi memang semakin bagus kualitas kantor akuntan publiknya, itu akan semakin tinggi biaya untuk mengauditnya. Tapi hal ini juga mau tidak mau memang diharuskan ya, setiap perusahaan terutama yang sudah go public itu harus melakukan audit eksternal. Karena nantinya itu akan disampaikan kepada publik ya hasil auditnya. Gitu. Seperti tadi Bahtiar.
Tapi untuk audit internalnya pun ada. Kalau audit internal, nah itu baru karyawan dari perusahaan tersebut sendiri. Nah, sedangkan kalau yang eksternal baru itu pihak luar gitu, Bahtiar. Baik, Bu. Apakah sudah menjawab? Oke. Tadi selain Bahtiar, ada siapa lagi tadi ya? Ya, Bu, saya, Bu. Andre ya? Andre, Ya, silakan Andre. saya izin bertanya, Bu, di perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen di bagian disiplin ilmu, di akuntansi manajemen ada ilmu sosial, psikologi, dan perilakunya juga ya, Bu. Nah, saya ingin tahu yang dilaporkan itu ke kepentingan manajemen apa ya, Bu? Dari ilmu sosial, psikologi, dan perilaku itu. Dan Baik. apakah bisa diperhitungkan? Baik. Ya, jadi itu ya tadi untuk yang perbedaannya dari disiplin ilmunya. Kalau untuk akuntansi keuangan lebih kepada ilmu ekonomi. Karena tadi ya yang dihasilkan informasi keuangannya itu dalam bentuk laporan keuangan itu secara menyeluruh atau entitas ya yang biasa kita kenal laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, arus kas. Nah, sedangkan untuk akuntansi manajemen itu tidak hanya yang bersifat keuangan, tapi juga bisa bersifat non keuangan. Nah, non keuangan juga tidak berarti tidak bisa diukur ya, tetap itu bisa diukur walaupun misalkan tidak secara kuantitatif tadi, tapi bisa secara kualitatif. Misalkan contohnya ini di bagian sosial atau psikologi dan perilaku, seperti laporan kinerja karyawan. Itu juga kan dilaporkan ya setiap ada periodenya. Nah, itu dilaporkan gitu kan kinerjanya itu dalam ukuran misalkan baik, sedang, buruk gitu ya atau tinggi, sedang, rendah. Nah, itu dilaporkan. Kemudian berapa persen yang sudah mencapai KPI-nya, Key Performance Indikatornya gitu kan. Kemudian berapa persen yang siap untuk apa namanya melakukan promosi gitu ya, promosi atau naik jabatan. Nah, itu semua dilaporkan. Nah, kemudian juga selain itu ada juga yang sifatnya keuangan itu kayak misalkan tingkat kepuasan konsumen atau pelanggan itu juga kan ya, itu juga perlu diukur, dilihat gitu. Apakah selama ini sudah berjalan apa customer care-nya gitu kan atau call center-nya itu sudah baik atau belum gitu kan. Kemudian keluhan itu dari pelanggan itu berapa persennya, nanti kan bisa diukur, bisa disampaikan. Kemudian juga karena ini sudah go public gitu ya, jadi harus menerapkan GCG atau Good Corporate Governance ya, tata kelola perusahaan yang baik. Nah, itu sudah diterapkan belum? Sudah melakukan CSR yang baik atau belum gitu. Nah, itu laporan ya yang sifatnya lebih kepada sosial, psikologi dan perilaku. Gitu. Siapa tadi? Andre gitu ya. Ini saya cerita pengalaman saja ya, karena memang sebelum jadi ya, jadi sebelum jadi dosen saya memang sempat bekerja gitu ya, sempat bekerja di 2 perusahaan. Jadi saat saya baru lulus saya sempat bekerja di perusahaan otomotif di PT Nissan Motor Indonesia. Kemudian setelah itu hanya sebentar itu saya kembali ke Bandung, kemudian saya melanjutkan kerja di Telkom gitu ya. Jadi ini nanti saya gabung-gabung juga ceritanya lah ya, pengalaman selama di perusahaan itu seperti apa gitu ya. Barangkali memang nantinya bisa menjadi informasi untuk teman-teman ya. Karena kan ini sudah semester 3 ya, teman-teman nggak kerasa mungkin 1,5 tahun lagi atau mungkin maksimal 2 tahun lagi teman-teman nantinya sudah harus siap terjun ke dunia kerja gitu. Jadi agar ada gambaran lah seenggaknya seperti apa sih gitu kan sistem kerja atau budaya kerja di perusahaan gitu ya teman-teman semua. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan atau menambahkan, silakan. Oke. Oke, kalau misalkan belum ada, kita lanjutkan dulu ya. Nanti silahkan kalau setelahnya ada pertanyaan. Oke, kemudian kita lanjutkan ini hubungan antara
akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Nah, jadi nanti dalam akuntansi manajemen, teman-teman akan sering bertemu dengan yang namanya biaya ya. Jadi akuntansi biaya atau budgeting, perencanaan biaya. Nah, nanti akan sering bertemu gitu ya. Makanya karena seringnya laporan khusus yang disajikan di akuntansi manajemen itu terkait biaya. Nah, karena hampir semua perusahaan ya menginginkan yang namanya efisiensi biaya. Kalau misalkan biaya itu, karena biaya itu paling banyak ya, paling banyak komponennya. Jadi kalau misalkan bisa ditekan, maka tadi ya dampaknya bisa meningkatkan laba gitu ya. Nanti kalau misalkan laba meningkat, nantinya kan akan berguna untuk pengambilan keputusan, misalkan untuk memperluas usaha untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya. Nah, dalam hal ini akuntansi biaya itu merupakan bagian baik dari akuntansi keuangan ataupun akuntansi manajemen gitu ya. Nanti perbedaannya ini aja sih. Lebih kepada itu siapa ya? Oke. Oke ya. Jadi untuk hubungannya, nah untuk akuntansi biaya sendiri tadi ya, jadi merupakan bagian baik dari akuntansi keuangan ataupun akuntansi manajemen. Nah, kalau ke akuntansi keuangan itu lebih kepada ingin melihat ya, ingin mengukur berapa, untuk menghitung berapa harga pokok produksinya gitu ya, dan juga ingin menilai persediaannya. Makanya di sini nih ya, ke bagian kiri sini itu akuntansi biaya, kemudian ke akuntansi persediaan. Kemudian itu datanya disajikan secara teliti, nanti disajikan informasinya di dalam akuntansi keuangan. Nah, sedangkan akuntansi biaya di dalam akuntansi manajemen itu lebih kepada dibutuhkan sebagai perencanaan. Nah, contohnya misalkan perencanaan dalam menentukan pembelian bahan baku gitu ya, biaya bahan bakunya. Nanti setelah tahu gitu kan komponen biayanya itu apa saja, nah bahan baku itu biasanya yang paling tinggi. Nanti dilihat berdasarkan dari informasi yang disajikan apakah bahan baku tersebut bisa dibeli sendiri atau nanti misalkan membeli dari pihak lain. Nah, itu dalam hal perencanaan. Kemudian juga nantinya dibutuhkan ya, nanti bisa dihitung komponen biayanya itu apa saja, nanti bisa dilihat bagian mana misalkan biaya yang paling tingginya, mana yang paling rendah, mana yang bisa ditekan, mana yang sulit untuk ditekan, nantinya itu akan berpengaruh terhadap perencanaan, bisa pengembangan produk, pengembangan bisnis, atau misalkan nanti memutuskan untuk membeli mesin baru atau tidak gitu. Nah, itu kalau ke akuntansi manajemen lebih kepada perencanaan lebih mendetail seperti itu. Makanya dibutuhkan data yang disajikan itu harus akurat dan relevan. Jadi ya agar pada saat nanti pengambilan keputusan itu tidak salah langkah gitu ya. Jadi si akuntansi manajemen ini membutuhkan tadi informasinya yang lebih mendetail secara terperinci gitu ya. Nah, kalau tadi akuntansi keuangan perbedaannya tadi hanya dibutuhkan untuk menghitung harga pokok produksinya berapa, kemudian nilai persediaannya berapa. Nah, nanti itu yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan gitu ya. Itu hubungan antara akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Tapi itu sama-sama nantinya menghasilkan sebuah informasi keuangan yang berfungsi untuk pengambilan keputusan gitu ya. Nah, kemudian peran akuntansi manajemen sendiri ya. Jadi peran akuntansi manajemen secara menyeluruh itu sifatnya itu lebih kepada strategis gitu ya. Jadi informasi yang disajikan, yang diberikan nantinya itu bersifat strategis yang akan digunakan oleh biasanya top manajemen dalam pengambilan keputusan gitu ya. Karena tadi informasi yang disajikannya itu secara menyeluruh ya, secara menyeluruh informasi dari
kondisi internal perusahaan. Jadi segala macam aktivitasnya, operasional perusahaan itu dilaporkan, gitu ya. Jadi nantinya pihak top manajemen bisa mengambil langkah strategis terhadap laporan yang diberikan tersebut. Nah, kemudian untuk secara spesifiknya peran akuntansi manajemen ada 3. Yang pertama sebagai pencatat skor, ya, atau scorekeeping. Dalam hal ini untuk menyediakan informasi keuangan untuk penyusunan rencana aktivitas, kemudian untuk mencatat dan menyajikan informasi tentang pelaksanaan rencana, dan juga melakukan umpan balik atau evaluasi kinerja sampai membuat rencana di masa mendatang seperti apa. Nah, kemudian juga sebagai pencatat skor, yaitu akuntansi manajemen harus teliti, relevan, dan andal. Tadi ya, karena informasinya akan digunakan untuk keputusan strategis, makanya harus mendetail, teliti, relevan, dan andal untuk digunakan. Nah, kemudian peran yang kedua sebagai penarik perhatian manajemen. Jadi setelah menjadi pencatat skor, kemudian digunakan untuk bahan evaluasi. Nah, setelah itu bisa digunakan sebagai perumusan tindakan. Ya, jadi benar-benar informasi yang diberikannya itu harus penting gitu ya, dan benar-benar harus mendetail, harus jelas yang benar-benar dibutuhkan oleh pihak manajemen. Jadi informasi yang diberikan harus bisa menarik perhatian manajemen gitu ya. Nah, kemudian peran akuntansi manajemen yang ketiga itu sebagai pemecahan masalah atau problem solving. Nah, jadi perlu informasi akuntansi untuk mengurangi ketidakpastian sehingga keputusannya itu bisa lebih ekonomis dan juga rasional. Ya, makanya disatukan antara akuntansi dan manajemen. Tadi kalau akuntansinya untuk data-data yang bersifat ekonomis, yang rasional, kemudian digabungkan dengan interpretasi atau analisis manajemen di masa yang akan datang, gitu ya, sehingga nantinya bisa sebagai problem solving ya dalam sebuah perusahaan, gitu ya. Jadi ada 3 peran akuntansi manajemen: pencatat skor, penarik perhatian manajemen, dan juga pemecahan masalah. Kemudian untuk perkembangan akuntansi manajemen, jadi berkembang ya seiring perubahan zaman, perkembangan zaman ya, perubahan waktu gitu ya. Nah, jadi awal mulanya itu hanya berfokus kepada produk costing oriented. Nah, jadi ini hanya untuk keperluan internal, hanya ingin tahu berapa sih biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk gitu ya, atau dalam proses produksi. Nah, itu sampai dengan awal abad 20 atau tahun 1900-an lah ya. Nah, kemudian berkembang tidak hanya biaya produk, tapi berkembang menjadi inventory costing oriented. Jadi tidak hanya menghitung berapa biaya dalam menghasilkan suatu produk, tapi juga perlu ada perhitungan terhadap persediaan ya, biaya persediaan. Jadi disesuaikan gitu ya, permintaan pasarnya itu berapa, nah kemudian dihitung yang barang yang sudah dijual sama barang yang masih tersisa, itu yang tersimpan itu juga membutuhkan biaya yang disebut dengan inventory costing. Nah, itu untuk keperluan internal dan eksternal. Nah, kemudian setelah itu berkembang menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal ya. Nah, ini untuk lebih rincinya lagi penjelasan tentang perkembangan akuntansi manajemen. Nah, jadi di awal sampai dengan tahun 1940-an, itu di era revolusi industri, pada saat itu yang terjadi adalah produksi massal ya, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik atau manufacturing itu melakukan produksi massal. Tujuannya apa? Agar bisa dilakukan pengendalian biaya. Karena semakin banyak yang diproduksi gitu ya, nanti akan ada batas tertentu si nilai biayanya itu stop gitu ya, nilai biayanya stop sesuai kapasitasnya, tapi nanti bisa terus meningkatkan produksinya. Sehingga jumlah produk yang dihasilkan jadi lebih banyak gitu ya. Nanti juga tingkat penjualan meningkat, tapi biayanya itu akan sama gitu.
Nah, nanti efeknya itu akan meningkatkan laba ya. Pastinya tujuannya itu akan ke arah laba gitu. Nah, jadi melalui biaya per unit standar dan laba yang diinginkan. Nah, kemudian berkembang di tahun 1940-an ya sampai dengan 1980-an itu perlu dilakukan pemisahan biaya antara biaya tetap dan biaya variabel. Makanya muncul ada analisis cost, volume, profit, dan harga pokok dengan metode pembebanan biaya langsung atau variable costing. Nah, jadi kenapa perlu dipisahkan gitu ya? Karena berbeda ya antara biaya tetap dan biaya variabel. Kalau biaya tetap kan mau berapapun jumlah volume produksinya yang dihasilkan, itu biaya yang dikeluarkan akan tetap sama gitu ya. Jadi mau 10 produk atau misalkan 100 produk, biaya tetapnya itu akan sama. Nah, berbeda dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel itu tergantung dari volume produk yang dihasilkannya gitu ya. Jadi ini lebih kepada kalau biaya variabel itu kayak biaya bahan bakunya, kemudian pokoknya yang mempengaruhi terhadap proses produksi secara langsung. Nah, itu kan berbeda, makanya perlu dipisahkan dalam perhitungannya. Nah, kemudian ada perkembangan lagi di tahun 1990-an itu perlu penetapan harga pokok secara akurat. Nah, jadi dalam hal ini benar-benar dihitung untuk proporsi BOP-nya atau biaya overhead pabriknya. Nah, itu ya, jadi itu diperhitungkan juga, maka muncullah perhitungan yang disebut activity based costing. Nah, dalam hal ini memperhitungkan benar-benar setiap aktivitas produksi dari setiap departemen. Jadi kan pasti akan berbeda ya, departemen yang satu dengan departemen atau unit yang satu dengan unit yang lainnya. Nah, itu dipisah, dihitung setiap aktivitasnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu perubahan di yang saat ini ya, itu perkembangan revolusioner di mana persaingan itu sekarang ketat gitu ya. Jadi kompetitor atau pesaing semakin banyak sehingga harga jual tidak ditentukan oleh harga pokok, tetapi harga jual yang menentukan harga pokok. Sehingga bisa dilakukan cost efisiensi dan laba bisa terjaga dan target costing bisa tercapai gitu ya. Karena saat ini tidak hanya ini ya, kita menghasilkan suatu produk, kemudian berapa sih biaya yang dikeluarkan dalam membuat satu produk tersebut atau jasa tersebut, itulah nanti yang kita jual gitu ya. Tetapi saat ini lebih kepada apa nilai atau value gitu ya yang diberikan kepada customer. Nah, kalau misalkan kita bisa tepat dalam menyasar customer nih ya, customer segmennya tepat gitu kan. Kemudian kita bisa sebelumnya riset dulu ya, kita cari dulu permasalahan apa sih sebenarnya untuk misalkan usia milenial lah ya, itu apa saja sebenarnya yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita bisa pas produknya dibutuhkan, kemudian memang yang apa lagi in saat ini, itu biasanya harga tidak menjadi masalah gitu ya. Makanya itu bisa harga nanti bisa disesuaikan dengan nilai yang diberikan. Jadi tidak lagi nanti melihat berapa biaya dalam membuat suatu produk tersebut gitu. Itu perkembangan yang terjadi saat ini gitu ya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan dari akuntansi manajemen ini ada beberapa faktor. Yang pertama adanya perkembangan IT ya, itu sudah pasti itu. Jadi nantinya akan mempengaruhi terhadap flexibility, kualitas juga harus benar-benar terjaga dan juga walaupun kualitasnya bagus tapi sebisa mungkin juga melakukan efisiensi cost gitu ya. Nah, kemudian juga yang mempengaruhi yang kedua itu just in time manufacturing. Jadi dalam hal ini suatu produk benar-benar harus dijaga kualitasnya, tapi sebisa mungkin juga melakukan efisiensi biaya, dan yang paling terpenting juga dalam hal mendeliverikan atau menyampaikan produk atau jasa tersebut kepada customer secara tepat waktu, secara cepat gitu ya. Nah, kemudian
faktor ketiga yang mempengaruhi yaitu product quality. Nah, ini udah jelas ya tadi, karena persaingan semakin ketat, jadi berlomba-lomba dalam segi kualitas. Jadi sebisa mungkin itu zero defect gitu ya, tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan, sebisa mungkin mengurangi yang namanya retur ya, retur atau pengembalian barang gitu. Nah, kemudian juga adanya diversification, complexity and life cycle of the product. Nah, jadi adanya diversifikasi gitu ya, atau penganekaragaman produk, kemudian juga dilihat juga dari kompleksitas produk dan juga dari siklus hidup dari produk tersebut gitu ya, dan apakah desainnya itu terkomputerize gitu ya, kemudian akurasi data, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, kemudian yang terakhir itu dari segi computer integrated manufacturing. Nah, itu jadi saat ini memang mungkin sudah menjadi keharusan lah ya, manufacturing atau proses produksi gitu ya, atau pabrik itu terintegrasi dengan komputer ya. Jadi terkomputerisasi biar apa semuanya itu serba otomatisasi gitu ya, sudah terintegrasi secara sistem antara kegiatan yang satu dan kegiatan yang lainnya. Nah, itu tujuannya itu untuk apa? Agar waktu produksi dalam hal ini misalkan itu lebih efektif. Nah, kemudian juga kalau waktunya bisa efektif, nanti larinya kepada cost ya. Cost-nya itu bisa menjadi lebih efisien gitu. Oke, nah ini ya juga yang mempengaruhi perkembangan akuntansi manajemen ya, dalam hal ini itu dari faktor ekonomi. Itu jelas ya, bagi misalkan sekarang nih ya, kondisi sekarang itu sangat terdampak sekali ya dengan adanya pandemi, maka ke ekonominya pun itu akan sangat terpengaruh ya. Makanya pertumbuhan ekonomi, kemudian juga tingkat inflasi, suku bunga, nah itu juga menjadi terdampak gitu ya. Nah, itu juga nantinya akan mempengaruhi terhadap informasi yang dihasilkan dari akuntansi manajemen. Kemudian juga dari perubahan bisnis yang benar-benar begitu dinamis ya, sangat cepat perubahannya, itu juga harus bisa menyesuaikan itu ya tadi, karena yang namanya dikatakan bisnis itu tidak hanya sekedar ini ya, karena saya dosen di sekolah bisnis ya, jadi tidak hanya sekedar untuk menjual suatu produk, suatu produk atau jasa, kemudian ada yang beli sudah cukup. Tidak seperti itu ya. Jadi bisnis berbeda dengan jualan. Jadi kalau bisnis itu harus dipikirkan produk yang atau jasa yang dihasilkan itu harus inovatif gitu kan, benar-benar harus yang dibutuhkan oleh customer, harus bisa diterima oleh pasar gitu kan. Dan juga harus memikirkan bisnis tersebut harus bisa terus survive dan bahkan harus bisa berkembang. Itu yang dikatakan sebagai bisnis gitu ya. Nah, kemudian dalam hal teknologi ini juga sudah tidak bisa dipungkiri ya, memang harus semuanya itu sekarang menyesuaikan, semuanya itu harus serba tadi ya terkomputerisasi agar bisa terintegrasi, bisa tersistem dengan baik antara satu kegiatan dan kegiatan yang lainnya, agar tadi ya mengurangi adanya kecurangan, kesalahan gitu ya, dan lebih transparansi hasil yang dikeluarkan dan di informasi yang diberikan gitu ya. Nah, kemudian ini lebih ini ya, penjelasan lebih terperinci lagi terkait pengaruh dari adanya perkembangan IT ya. Jadi global competition, kemudian world class company ya, sekarang sudah berlomba-lomba company itu untuk bisa masuk kualitasnya itu di dunia, kemudian juga ini harus menghasilkan ini ya, setiap usaha itu memiliki keunggulan, jadi kualitas tetap harus dijaga, tapi juga harus bisa tetap melakukan cost efisiensi. Dan targetnya itu ya lebih kepada consumer atau customer oriented gitu. Jadi lebih kepada nilai apa, value apa yang memang bisa diberikan kepada customer dan customer memang butuhkan. Nah, kalau ini sih ini ya hanya untuk sekedar informasi aja sih ini. Jadi ada namanya manufacturing cycle efficiency. Nah, itu lebih agar bisa efisien gitu ya proses produksi itu melihat kepada processing time-nya, kemudian inspection time, moving time, dan storage time. Nah, ini sih sebenarnya hanya untuk informasi aja, nanti juga ini nggak akan
ada sih ya di ujian untuk informasi teman-teman aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah banyak tadi yang saya sampaikan nih. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini masih pada on ya, jangan sampai ketiduran ya. Halo, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Dari saya sudah cukup jelas, Bu. Iya, Bu, dari saya juga sudah cukup jelas. Oke, kalau gitu bisa. Baik. Baik, kalau gitu bisa kita lanjutkan lagi ya. Tinggal sedikit lagi sih. Mana tadi? Oke, selanjutnya tentang perubahan atau penyesuaian akuntansi manajemen. Jadi ada 3 hal ya yang perlu dilakukan untuk perubahan atau penyesuaian akuntansi manajemen. Yang pertama, mempertegas fungsi akuntansi manajemen yang terpisah dari akuntansi keuangan. Jadi tadi ya sudah cukup jelas. Jadi memang fungsinya itu dalam hal output yang dihasilkan. Nah, kalau akuntansi keuangan itu menghasilkan financial reporting. Jadi lebih kepada tadi ya laporan keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Sedangkan laporan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen itu berupa activity management. Makanya tadi dalam ruang lingkup ilmunya pun tidak hanya ilmu ekonomi ya, tapi juga ada keuangan atau non ekonomi seperti sosial, kemudian psikologi, perilaku gitu ya, yang membahas tentang SDM, kemudian konsumen. Nah, itu masuknya ke dalam activity management. Nanti ada namanya laporan manajemen. Nanti teman-teman juga mungkin nanti bisa searching ya di Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Nah, itu bagi perusahaan yang sudah go public, itu mereka akan menyajikan laporan keuangannya tadi baik financial reporting dan juga mereka menyajikan laporan manajemennya. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam laporan manajemen itu lengkap informasinya ya. Seluruh departemen masuk, kemudian ada juga struktur organisasinya seperti apa, kemudian penjelasan dari komisaris seperti apa, nah dan juga di dalamnya sudah ada financial reportingnya gitu. Jadi dalam hal ini untuk activity management itu dijelaskan secara lebih mendetail dan terperinci gitu ya untuk keseluruhan aktivitas perusahaan yang sudah dilakukan gitu. Dan juga tidak hanya yang sudah dilakukan, juga melakukan peramalan ya atau forecasting. Kira-kira untuk rencana ke depannya itu akan seperti apa? Itu juga akan dijelaskan di laporan manajemen di dalam laporan akuntansi manajemen. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan teknologi informasi untuk tujuan kecermatan atau akurasi pembebanan biaya dan ketepatan analisis sehingga keputusan harga jual lebih kompetitif dan keuntungan meningkat gitu ya. Nah, makanya perlu tadi ketelitian, kecermatan dan juga tepat peramalannya ya. Jadi agar bisa dilakukan efisiensi biaya dan juga tetap menjaga kualitas, kemudian harga jualnya juga bisa bersaing, jangan sampai terlalu tinggi ya, agar tadi tetap pangsa pasar yang didapatkan itu bisa tetap banyak dan nanti akan meningkatkan laba atau keuntungan gitu ya. Kemudian yang perlu dilakukan yang ketiga itu penerapan sistem baru. Jadi ya beberapa yang perlu diterapkan semakin menyesuaikan kondisi zaman. Itu yang pertama ada activity based costing system. Jadi diperhitungkan setiap aktivitas departemennya, biaya apa saja dari setiap aktivitas departemen yang dilakukan. Kemudian target costing ya. Jadi sudah menentukan target untuk pembiayaannya itu berapa persen, berapa efisiensi yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga product life cycle costing gitu ya. Jadi berapa
biaya dari siklus hidup suatu produk tersebut gitu. Nah, jadi ini ya teman-teman, kalau untuk pertemuan sekarang masih secara umum dulu saya jelaskan agar teman-teman paham dulu gitu ya, sebenarnya apa sih akuntansi manajemen itu, terus nantinya itu apa sih yang dihasilkan. Nah, nanti baru setelah pertemuan ini kita akan membahas lebih mendetail ya setiap babnya gitu. Kalau untuk saat ini masih secara penjelasan dulu secara ruang lingkupnya ya, ruang lingkup akuntansi manajemen itu seperti apa gitu. Nah, ini yang terakhir tentang penjelasan target costing gitu ya. Nah, jadi untuk target costing itu perbedaan harga jual produk atau jasa untuk mencapai pangsa pasar tertentu dengan laba persatuan yang diharapkan gitu ya. Jadi sudah menentukan laba yang ingin dicapainya itu berapa tadi ya, dengan bisa menekan biayanya itu sampai berapa. Nah, di sini contohnya itu misalkan ya, untuk mencapai pangsa pasar 12%, maka harga jualnya itu 100.000 per unit. Nah, tapi jika masih bisa menurunkan harga sampai 85.000 per unit, maka pangsa pasarnya akan naik menjadi 20%. Ya, biasanya otomatis lah ya, psikologi dari konsumen, dari customer ya, semakin murah harga maka akan semakin berminat untuk membeli. Nah, sehingga pangsa pasarnya menjadi naik. Nah, kemudian laba yang diharapkan 20.000 per unit. Maka target costingnya yaitu dari harga jualnya yaitu 85.000 dikurangi dengan laba yang diharapkan. Jadi target costingnya itu 65.000 per unitnya. Jadi ini ya, biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk tersebut per unit itu 65.000 sehingga bisa dapat laba 20.000. Nah, tapi ternyata jika biaya produk aktualnya ternyata 75.000, nggak bisa 65.000, nah maka perlu menurunkan biaya sebesar 10.000. Gitu ya. Jadi perlu dikaji lagi, dianalisis kembali komponen biayanya mana yang masih bisa diturunkan. Gitu ya, sampai ke angka 10.000 sehingga tetap bisa tercapai untuk target costingnya itu 65.000. Kira-kira ini untuk perhitungan secara ini aja ya, informasi secara umumnya dulu saja. Seperti ini gitu contohnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bebas ya, silakan terkait akuntansi manajemen. Misalkan teman-teman pernah dengar, pernah tahu apa, mau dikonfirmasi, silakan, atau mau di-share di sini, silakan. Ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan juga silakan. Silakan teman-teman, feel free ya. Ini tuh angkatan 57 ya kalian ya? Iya, Ibu, 57. 57 ya. Oke. Ya, silakan yang mau ditanyakan. Bu, saya mau tanya sedikit, boleh? Silakan. Tapi Ahmad, boleh silakan. sedikit di luar konteks materi sih, Bu. Silakan kalau misalkan saya bisa menjawab. Iya. Tadi kan saya mau nanya sih, kenapa di bursa saham itu laporan keuangan itu harus dibuat transparansi gitu, Bu? Kan sedangkan kalau dibuat transparan gitu kan berarti semua orang bisa lihat gitu. Jadi bukannya laporan keuangan itu sifatnya pribadi gitu, hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu gitu. Mungkin itu sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik, ya. Jadi, oke. Setiap perusahaan yang sudah berlabel TBK, gitu ya. Jadi itu sudah terbuka. Ya, yang pertama itu sudah terbuka, sudah go public, jadi sudah IPO. Kalau sudah IPO itu kan pemegang sahamnya itu dana masyarakat ya, maksudnya bisa mengambil dari masyarakat gitu kan ya, tidak hanya dari pihak internal perusahaan. Nah, kalau misalkan
laporan keuangannya itu tertutup, tidak di-share, nantinya siapa yang akan mau gitu ya, siapa yang akan mau untuk menanamkan uangnya di perusahaan tersebut. Jadi laporan keuangan itu sebagai informasi terpercaya gitu ya, menggambarkan kondisi perusahaan tersebut, kinerjanya seperti apa, sehingga ada rasa trust gitu ya, percaya bahwa memang yakin perusahaan tersebut sehat kondisinya, dan juga menguntungkan apabila menanamkan uangnya di perusahaan tersebut. Lagi pula sebagai syarat itu ya, Ahmad, sebagai syarat untuk TBK itu memang harus menyertakan melaporkan laporan keuangannya secara terbuka. Dan juga kalau sudah mengadopsi tadi PSAK atau EFRS itu memang diharuskan ya, transparan, ada beberapa prinsip akuntansi kan ya, transparan, akuntabilitas. Nah itu tuh tadi tujuannya untuk menghindari adanya asimetri informasi gitu ya, menghindari juga adanya kecurangan gitu ya. Nah kalau misalkan sudah transparan kan otomatis sebisa mungkin memberikan kondisi yang sebenar-benarnya ya, karena tadi itu harapannya bisa mendapat suntikan dana, bisa dipercaya oleh masyarakat, nantinya kalau kondisinya baik juga akan meningkatkan nilai perusahaan seperti itu. Jadi dalam membuat laporan keuangan pun disesuaikan dengan tujuan, dengan tujuannya itu untuk siapa. Jadi mungkin ada beberapa kayaknya tuh ini ya rahasia gitu mungkin ya, maksudnya Ahmad sifatnya itu rahasia. Nah tadi kalau yang sifatnya rahasia itu masuknya ke dalam akuntansi manajemen. Jadi memang ada beberapa, kalau yang secara mendetailnya itu nggak apa-apa, berhak menjadi rahasia perusahaan. Tapi tadi kalau yang secara umum tentang entitas, tentang kinerja perusahaan, bagi yang sudah TBK, sudah tercatat di bursa, itu wajib transparan, wajib disampaikan gitu ya, sebagai juga bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Gitu, Ahmad, apa sudah menjawab? Baik Ibu, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Oke, tidak ada. Kalau misalkan tidak ada atau belum ada, kita lanjutkan. Nah, ini ada kuis. Ada 2 pertanyaan. Silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom chat ya. Saya beri waktu 10 menit. Ini sekarang 12.37, berarti sampai 12.47. Pertanyaan yang pertama, perbedaan ya mendasar antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 peran dari akuntansi manajemen. Silakan bisa dari sekarang dituliskan di kolom chat. 10 menit waktunya. Saya rasa sudah semua ya, sudah 10 menit. Ya, sudah 10 menit. Sudah saya save chat juga jawaban teman-teman semua. Oke, untuk materi pertemuan pertama hari ini sudah selesai. Nah, selanjutnya silahkan ini untuk latihan teman-teman bisa dikerjakan dulu secara mandiri ya. Kalau saya biasanya sistemnya di setiap pertemuan itu nanti ada latihan lah ya, latihan nanti bisa dikerjakan oleh teman-teman semua secara mandiri terlebih dahulu. Nah nanti untuk pertemuan berikutnya, ini contohnya kayak pertemuan 1 nih ya, teman-teman mengerjakan. Nanti di pertemuan kedua, sebelum kita memulai dan melanjutkan materi ke pertemuan 2, kita akan bahas jawaban untuk
latihan di pertemuan 1 gitu ya. Nanti seterusnya juga untuk pertemuan berikutnya seperti itu gitu ya. Nah, ini bisa dikerjakan untuk merefresh kembali saja teman-teman buat laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Ini datanya ya, silahkan bisa di screenshot dulu. Ini datanya. Nanti juga akan saya ini juga ya, untuk materinya akan saya upload di Evita juga. Nah, kemudian tugasnya dikumpulkan melalui Evita. Nanti teman-teman upload di Evita, akan saya siapkan file penugasannya, dan due date-nya itu tanggal 24 Agustus 2021, berarti hari Selasa depan pukul 16.00 WIB ya. Jadi teman-teman perhatikan batas pengumpulannya ya, maksimal hari Selasa depan tanggal 24 pukul 16.00. Jadi jangan sampai lebih ya. Nanti akan saya settingnya itu maksimal pukul 16 gitu ya. Oke. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, cukup jelas ya. Sudah, berarti ini sudah di screenshot ya. Oke, saya stop share dulu.